Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Kenapa tempo hari saya bilang bahwa yang agak mudah ditentukan dholalah atau sesat dan hasanah atau baiknya itu ada di wilayah muamalah. Jadi wilayah inisiatif manusia mendekat ke Allah dengan berbagai macam cara. Ada yang lewat kesenian, ada yang lewat kerja keras, ada yang lewat wiritan dan segala macam. Yang justru sukar ditentukan mana dholalah mana hasanahnya adalah ibadah mahdoh. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau mau ekstrim aja deh, bagaimana Anda percaya sama orang saya seorang muslim? Apa karena Anda lihat saya Jumatan, Anda lihat saya puasa Ramadan, Anda lihat saya sholat duhur pada suatu siang di masjid pasar, atau karena kelakuan saya baik, atau saya mungkin sebenarnya kurang jujur? Bagaimana Anda tahu bahwa saya benar-benar muslim? Bagaimana kalau kelakuan baik dan sopan santun saya itu dibaliknya ada pamrih untuk ngakali Anda? Jadi Anda tidak bisa tuduh saya muslim. Kalau Anda menjumpai saya sholat dan kelihatannya sujudnya lama, bahkan wiritannya sangat lama, apa Anda bisa mendengar bunyi wiritan saya? Apa Anda bisa mengetahui apa niat saya sebenarnya kepada Allah? Apa saya sholat itu benar-benar untuk Allah atau untuk pencitraan saya? Jadi di dalam ibadah mahdoh itu sangat sukar ditentukan kita itu sesat atau tidak. Tidak bisa kita bilang bahwa orang yang Jumatan pasti tidak sesat. Apalagi kalau sekedar status sosial. Tidak bisa disebut bahwa kalau seseorang disebut ulama atau kiai atau ustadz atau gus itu pasti orang yang tidak sesat. Karena sifat-sifat sesat dan tidak sesatnya sangat lembut dan sangat kualitatif dan sangat tersembunyi. Jadi di balik gebyar Islam di mana-mana, apa suara azan, apa suara khutbah, apa orang sholat beramai-ramai di alun-alun, sebenarnya potensial untuk terdapat kesesatan-kesesatan yang tersembunyi. Karena kesesatannya mungkin bisa terdapat pada niat yang tidak tepat kepada Allah. Gitu. Berdoa saja ada akhlaknya, kan gitu. Jadi kalau Anda dituduh kafir, itu lebih baik daripada Anda dituduh muslim. Sebab kalau dituduh kafir itu tanggung jawabnya terletak pada yang menuduh, karena dia sudah jelas menuduh negatif, sementara kita belum tentu negatif. Tapi kalau kita dituduh muslim, tuduhannya positif, sementara saya sebenarnya negatif, kan begitu. Jadi saya kira kita harus kembali kepada cara berpikir bahwa kemusliman, kekafiran, kemusyrikan itu bukan sesuatu yang statis. Dia adalah sesuatu yang dinamis. Orang yang sudah benar-benar berperilaku islami, dia juga bisa terpeleset pada suatu hari untuk melakukan sesuatu yang tidak digaris Islam. Itu bisa karena niat jahat, itu bisa karena kebodohan, itu bisa karena wacana yang salah, itu bisa karena ketaatannya tidak kepada Allah. Dia tidak punya hubungan otentik dengan Allah dan Rasulullah. Dia hanya punya hubungan KW2, KW3, KW4. Dia hanya taat kepada ustadznya, taat kepada kiainya, taat kepada ulamanya. Dan ulamanya sebenarnya tidak bisa dijamin 100% dia bisa dianut. Karena keulamaan seseorang di samping output sosialnya sesungguhnya terletak juga pada proporsi niat di dalam hatinya yang merupakan sesuatu yang sangat rahasia dan tersembunyi. Oleh karena itu sama sekali tidak bisa dijamin bahwa kalau saya bisa baca Al-Quran, bisa melakukan seperti orang qiraah dikit-dikit atau tartil, maka terus Anda menyimpulkan saya seorang muslim. Yang benar-benar mengetahui saya muslim atau bukan, kafir atau bukan adalah Shadaqallahul azim. Kan begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semua, sebaiknya kita membekali diri kita satu sama lain dengan satu itikat baik untuk memohon agar semuanya dibimbing oleh Allah. Yang benar ditingkatkan kebenarannya oleh Allah serta kebaikannya. Yang masih sesat
diselamatkan dan dibimbing Allah untuk keluar dari kesesatannya. Demikianlah saya berdoa untuk semua manusia, demikianlah juga saya berdoa. Saya mohon Anda semua berdoa untuk saya, karena kita semua hanya memiliki kebenaran yang tidak bisa dijamin. Yang bisa dijamin adalah pengetahuan Allah, yang tidak hanya alim, tapi hakim, sebagaimana tempoh hari telah saya kemukakan. Mudah-mudahan ini membuat persaudaraan Anda, saya, dan semuanya menjadi semakin kental di dalam kasih sayang Allah dan kedermawanan Rasulullah SAW di dalam memintakan ampun kita kepada Allah melalui syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.